Kami nggak melanggar, kenapa kau paksa kami harus melanggar? Bapak nggak boleh seperti itu, Jawaban saya juga punya. Inilah polisi yang arogan, yang sok jago. Inilah dia nih. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE. Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet dan tidak perlu melakukan tilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa kembali dengan kami dalam program Sorot. Nah, Emma, pada hari ini ya, kita telah mendengarkan fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, di mana calon Kapolri baru yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, yakni Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Idham Aziz gitu. Iya, akan pensiun ya. Yang akan pensiun pada bulan depan ini ya. Iya. Dan alhamdulillah fit and proper test yang memakan waktu sekitar 3 jam lebih ya di DPR RI, saya menyaksikan langsung. Oh iya. Ya. Lumayan lama ya, 3 jam lebih ya. 3 jam lebih di Komisi 3 DPR RI. Oke. Dan alhamdulillah dari 9 fraksi di DPR RI menyetujui Listio atau Jenderal Listio Sigit menjadi Kapolri, dan ini sudah disepakati oleh semua fraksi di Komisi 3 DPR RI yang kemudian akan diusulkan ke pimpinan DPR RI untuk disetujui dalam rapat paripurna. Iya, betul sekali. Dan yang menariknya Emma bahwa dalam fit and proper test tersebut bahwa Sigit Prabowo atau Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa tidak ada lagi itu tilang, akan melakukan atau menerapkan e-tilang di para pengendara bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4. Iya, itulah yang menjadi sorotan kita ya. Iya, itu yang menarik karena akan apa? Dengan demikian kita harapkan tidak ada lagi misalnya oknum polisi yang melakukan pungli di jalan-jalan. Betul sekali. Dan ini sangat meresahkan Emma, kan gitu kan? Sangat meresahkan di masyarakat. Kadang polisi misalnya di beberapa tempat yang mungkin tidak yang tersembunyi gitu kan, yang kurang ramai. Ya kan? Udah nilang gitu. Ya kan? Bahkan kita para pengendara dicari-cari kesalahan. Betul sekali. Gitu. Aduh, cuman lampu rem. Terus macam-macam, pokoknya ada aja kesalahannya. Bahkan tiba-tiba misalnya surat diambil begitu saja yang kemudian diserahkan kepada anak kecil, kemudian dibawa ke suatu tempat. Ya kemudian lagi 86 kan di 86 kan betul sekali ya. Ini bukan saja, kita berharap juga bukan saja lalu lintas atau petugas pelantas yang diperbaiki, tetapi ada beberapa tentang perizinan juga. Iya. Itu pun harus dilakukan pembenahan terhadap. Sekali. Bukan persoalan menurut saya Emma, bukan persoalan mekanisme atau apa itu, tetapi ada mekanisme yang harus dijalankan secara transparan. Iya, betul. Kalau memang harus mengeluarkan biaya, dikeluarkan biaya sesuai dengan aturan. Kan? Sebab itu kan harus dibuka kepada publik, kepada masyarakat. Berapa sih misalnya mendapatkan izin keramaian, berapa sih biayanya? Betul sekali. Jangan sampai akan terjadi lagi seperti yang pernah terjadi dilakukan oleh oknum polisi itu sendiri. Misalnya sampai 5 juta, 10 juta dan sebagainya, kemudian proses panjang gitu. Kalau memang nggak bisa kalau memang aturannya berapa ya berapa kan gitu. Betul sekali, ini dipersulit supaya lapis-lapisannya tebal gitu kan. Itu tentunya harapan kita sangat banyak harapan kepada Kapolri yang baru ini ya. Iya, Pak Sigit, Pak Listio Sigit Prabowo ini kita harapkan melakukan perubahan-perubahan terhadap di tubuh Polri itu sendiri. Benar karena ketika terjadi hal-hal yang sangat membuat masyarakat geram, marah terhadap pihak oknum polisi yang terutama di pihak
lalu lintas itu kan. Itu paling tempat basah itu ada. Iya kan? Pokoknya ya seperti yang Dar bilang ya. Jadi di tempat-tempat sepi ya kan. Nah, ya, karena itu kan Pak Listio berharap bahwa kepolisian tinggal mengatur saja. Hanya mengatur saja ya. Lalu Betul. lintas supaya tidak terjadi macet. Ya. Dan ini kita harapkan juga bahwa jika terjadi kecelakaan, supaya tidak terjadi kecelakaan di jalan atau di persimpangan jalan-jalan. Itu yang kita harapkan kepada Kapolri yang baru nanti ya. Iya, dan bahkan ada Pak Sulistyo ya, berharap perubahan perilaku Polri khususnya di sektor pelayanan unit ke depan itu menjadi ikon. Nah ya, dan tentunya seperti percakapan kita dan menjadi sorotan kita pada saat ini adalah perubahan itu bukan cuma di lalu lintas saja Pak, tapi di semua sektor. Sektor. Betul. Baik dari penanganan perkara. Iya. Karena juga kan ada oknum-oknum polisi juga yang kadang misalnya mencari-cari kesalahan, melakukan pemanggilan terhadap kasus-kasus yang lain, misalnya kontraktor dan sebagainya. Betul sekali. Ada yang begitu. Betul atau sekali. Mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang punya kepentingan hukum, hanya sekedar misalnya ini yang panggil si ini, si A, si B, si C untuk mempertanggungjawabkan ini gitu kan. Betul sekali. Sementara temuan-temuan dari BPK misalnya tidak ada, polisi yang menindaklanjutinya dengan mungkin mencari-cari kesalahan juga. Betul sekali ya, itu jadi padahal, lahan nih. Ya, padahal kemudian mungkin akan dipotieskan kasus itu atau tidak terungkap lagi kan. Iya, betul karena sekali. Alasannya mungkin tidak cukup bukti, saksi-saksi belum ada dan sebagainya kan. Kalau memang belum cukup bukti jangan dipersulit dong kan gitu. Nah, oleh sebab itu kita berharap kepada Kapolri mendatang ini Pak Listio Sigit Prabowo ini bisa membawa harapan baru atau perubahan baru terhadap tubuh kepolisian itu sendiri, gitu. Berbicara tentang e-tilang ini, e-tilang itu memang kalau di kota Gorontalo di Indonesia sudah ada 5 kota yang sudah menerapkan e-tilang. Baik apa aja tuh? DKI Jakarta, tapi tempat-tempat tertentu sih, kemudian Makassar, Surabaya, Semarang dan Solo. Itu yang kota-kota besar ya? Iya, 5 daerah tersebut yang sudah menerapkan e-tilang. Jadi itu memang banyak di CCTV. Sudah banyak CCTV yang terpasang gitu. Ratusan CCTV terpasang. Nah, ketika melakukan pelanggaran jadi terpantau semua dong. Ketika pengendara itu melakukan pelanggaran masuk lampu merah, terobos, nah itu langsung di Iya. Dan kemudian juga di negara-negara besar lainnya juga itu sudah diterapkan juga, misalnya di Amerika Serikat, Inggris juga, gitu kan. Kemudian di Korea Selatan, Jepang dan Singapura. Gitu. Nah, ini dengan CCTV ya, jadi bisa direkam. Misalnya ada kejadian kecelakaan juga dan juga kasus-kasus lainnya yang ada di jalan. Sehingga kita misalnya terjadi kecelakaan atau tabrak lari bisa diketahui kendaraan mana itu. Intinya bahwa apa yang dilakukan yang kelak akan dilakukan oleh Kapolri yang baru mendatang itu, Pak Listio Sigit Prabowo ini, mudah-mudahan sekali lagi masyarakat sangat berharap perubahan besar-besaran di kubu Polri itu sendiri. Iya, betul sekali Pak Listio. Gitu. Ini titipan kami di dalam program sorot nih Pak. Iya kan? Iya. Dan Emma, kenapa sih sampai Emma begitu? Kenapa sampai begitu ya? Kadang-kadang kekuasaan gitu. Menggunakan kekuasaan untuk menindas orang-orang di bawah gitu. Kenapa sih emang seperti gitu ya? Pengalaman Pak, pengalaman. Kok jadi curhat sama Kapolri ini? Tentunya banyak sekali harapan yang digantungkan di pundak Kapolri yang baru yang akan dilantik nanti ya. Iya, bukan saja kita tetapi masyarakat begitu banyak menggantungkan harapan terhadap Pak Listio ini agar sekali lagi melakukan perubahan secara totalitas. Betul sekali. Dan kita lihat juga bahwa ada 16 program prioritas dari Kapolri yang baru ini
yang kemudian diakumulasi, diperkecil menjadi 3 tahap. Oh, oke. Iya, jadi dari 100 hari pertama, kemudian tahap kedua adalah 2021-2022, kemudian tahap ketiga 2023 sampai 2024. Oke, berarti lewat 3 tahap 3 ya tahap perubahan ini. itu ya, di 16 program itu ya. 16 Oke, program prioritasnya? Iya, ini menjadi sumber daya manusia itu yang paling penting, apalagi penataan dalam pelembagaan ya, kelembagaan, perubahan sistem. Artinya polisi di era polisi 4.0 ini ke depan ini itu perubahan total teknologi kepolisian modern. Iya. Sehingga ini dalam rangka mendukung kinerja kepolisian dalam penegakan hukum, memantapkan dukungan Polri, kemudian pencegahan COVID-19 serta memulihkan ekonomi nasional juga. Ini menjadi sebuah harapan hal yang akan dilakukan oleh Kapolri Sigit Prabowo gitu. Iya. Kemudian ada program prioritas selanjutnya ya, ada. Ini untuk adalah menjamin keamanan program prioritas nasional yang tadi ya. Jadi dijamin ya. Dan penguatan penanganan konflik sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri. Iya, itu yang paling penting juga. Ini penting banget. Karena masyarakat tidak boleh dipersulit lagi dengan hal seperti itu kan. Artinya pelayanannya harus cepat, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibayar, berdasarkan ketentuannya apa. Berdasar, ya kan harus ada regulasinya jelas gitu, aturannya jelas. Ketika aturan tidak jelas, maka masyarakat mencari-cari bagaimana sih membayarnya, bagaimana mendapatkannya, bagaimana bisa beroleh itu. Izin tersebut betul sekali. Kan harus begitu, gitu. Jangan sampai demikian juga di pihak lalu lintas gitu. Lakukan lebih banyak sosialisasi lah. Jika Anda melakukan pelanggaran ini, Anda akan mendapatkan ini. Oleh sebab itu misalnya perbaiki lengkapi surat-surat ya, jadi lebih banyak himbauan dan pendekatan gitu persuasif betul sekali, sehingga tidak terjadi bentrok antara masyarakat dengan aparat, ya kan, itu kasihan ada ibu-ibu ngamuk-ngamuk di jalan, banyak sekali kasus banyak sekali, bahkan kadang juga tidak dilengkapi oleh surat-surat misalnya pihak kepolisian, betul sekali, tidak memiliki surat izin atau surat tugas untuk melakukan tilang, sweeping, tiba-tiba mereka berdiri juga di tengah-tengah malam gitu. Ada juga gitu kan. Bahaya sekali gitu. Betul sekali, jadi biar ini menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik di tubuh Polri itu sendiri itu menjadi harapan kita semua. Dan kita juga berharap kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan perubahan karena zaman sekarang zaman milenial, zaman yang serba terbuka saat ini memerlukan transparansi, sekali lagi keterbukaan antara pihak kepolisian dan masyarakat, bagaimana ke depan polisi bisa dapat dipercaya oleh rakyat itu sendiri. Begitu Emma. Itu menjadi sorotan kita pada saat ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program sorot berikutnya. Saya Adhar. Dan saya Emma. Terima kasih atas seluruh atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.